Yehehe, sekarang kita kembali lagi di materi umum strategi khusus 2 SK2, lempar umpan cantik untuk jualan. Apa umpannya? Ya ibarat kita kayak kita memancing di laut, memancing di kolam, ada umpan yang kita buat. Kalau umpannya nggak ada, ikannya ketangkap nggak? Enggak, gile kali ikannya bisa ketangkap tanpa umpan. Sama dengan kita juga mau mendapatkan customer baru. Bagaimana kita dapat pelanggan baru? Tapi kita nggak ada kasih umpan. Hanya jualan-jualan di pinggir jalan, pasang styling, pasang produk, pasang spanduk, dan duduk diam menunggu dari pagi sampai malam. Nggak ada yang datang. Wih, sedihnya. Saya udah pernah mengalami itu. Tapi saya tidak akan membiarkan Anda mengalami hal yang sama. Karena apa? Karena saya sudah mengalaminya dan saya tidak mau Anda yang belajar di kelas online ini mengalami hal yang sama. Widih, keren nggak? Tapi itulah memang. Ya, Anda udah belajar di Funnel Class, Anda pastikan diri Anda tidak mengalami apa yang saya alami dulu. Sakit bro, nangis tiap malam, udah nunggu-nunggu, kadang-kadang kita mau pipis aja pun susah, ya mau buang air besar pun susah. Kita tahankan segala-galanya, tapi nggak ada jualannya. Bagaimana kalau misalnya itu terjadi juga sama Anda? Sedih nggak? Jangan sampai terjadi. Oke? Bagaimana cara melempar umpan cantiknya, Bang? Apa umpan yang kita buat? Ayo kita bahas sama-sama, ya kan? Nah, tujuannya dulu kita bahas. Tujuan yang pertama kita melempar umpan cantik agar dapat menarik perhatian dan keinginan dari si calon customer agar segera memiliki produk yang Anda jual. Ya, tujuannya itu. Nah, tujuan keduanya melempar umpan cantik itu tujuannya agar dapat mengumpulkan database customer. Kalaupun nggak bisa langsung jualan, kalaupun nggak bisa langsung dapat untung atau profit, ya kita bisa dapat database-nya. Apa database-nya? Itu nama, domisilinya di mana, pekerjaannya apa, emailnya apa, nomor HP atau nomor WA-nya berapa, akun FB-nya, akun Instagram-nya, akun TikTok-nya ada nggak, dan lain-lain. Ya, nama mereka, domisili mereka itu dari si calon customer yang akan kita ajak follow up di waktu mendatang. Ya, sekarang kau nggak beli, tapi nomor handphonemu, nomor WA-mu aku udah punya. Nanti aku suatu saat pasti menawarkan sesuatu samamu, gitu. Tapi jangan dibilang, dalam hati aja. Ya, tujuannya itu. Jangan diomongin, ya dalam hati Anda aja. Oke? Bang, untuk apa Bang? Nama dia nggak beli. Untuk apa Bang domisili dia nggak beli? Untuk apa kita tahu pekerjaan dia, email dia, HP dia? Kan dia nggak beli. Iya, karena Anda belum belajar marketing, Anda nggak tahu tujuannya. Tapi nanti Anda lanjutkan video ini, baru Anda ngerti. Oh gitu toh. Oh kesana toh. Pantas aku nggak jualan selama ini gitu. Pantas yang lain-lain itu kok jualannya gampang ya. Aku kok susah ya gitu. Ya. Oke. Yang pertama ya kita bahas poin-poinnya dulu. Ada 3 umpan cantik yang bisa Anda gunakan untuk bisnis Anda. Ya. Yang nomor pertama itu voucher diskon. Bentuknya seperti ini, voucher diskon. Ya. Yang kedua ada umpan gratis uji coba produk, free trial. Ini kayak mana itu, Bang? Nanti kita bahas, ya. Yang ketiga, harga produk terlalu murah. Harga produk kelewat murah. Ya. Kalau Anda buat seperti itu jadi umpan nggak? Kira-kira umpan dong. Voucher diskon biasanya harganya 100.000, ini Anda diskon jadi 50.000. Umpan nggak? Umpan. Gratis uji coba yang dia belum pernah ngerasakan enaknya produk Anda, setelah dia rasakan, wih enak rupanya, aku belum pernah makan makanan ini gitu, aku belum pernah ngerasain ini, enak rupanya, aku maulah beli lagi kapan-kapan gitu, ya kan? Iya, narkoba aja bisa candu karena dicoba Kalau nggak Anda kasih coba, nggak akan bisa ada orang kecanduan narkoba.
Ya, tapi bukan saya suruh Anda jualan narkoba ya, bukan. Tapi itu ibaratnya aja. Produk Anda yang enak itu, produk Anda yang bagus itu, kalau nggak dirasakan sama customer Anda, gimana dia mau beli? Ya itu harus Anda kasih umpan. Nah, yang ketiga, harga produk terlalu murah. Ya, harganya pasaran biasanya 100.000, Anda kasih 10.000. Gile, 10.000. Ya nggak mau beli ya bodoh gitu. Ya kan? Tapi bagaimana cara penerapannya? Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, voucher diskon. Ya, ada 3 syarat untuk kita pakai voucher diskon. Triknya ada. Yang pertama, jika nominal diskon yang Anda berikan itu di 50.000 ke atas, maka pakailah angka rupiahnya. Kalau 50.000 ke atas ya. Namun jika nominalnya di bawah 50.000, maka pakailah istilah persen. Misalnya diskon 30%. Tapi kalau dirupiahkan dia di bawah 50.000. Nah, itu pakai yang persen, itu syaratnya. Yang kedua, lampirkan kontak bisnis Anda seperti nama toko, alamat toko, alamat email Anda, nomor HP atau WA Anda, akun sosmed Anda, batas waktu vouchernya. Ya, misalnya batas waktu voucher yang bisa diklaim itu tanggal sekian, misalnya seminggu ke depan Anda buat, supaya apa? Ada scarcity di sana, ada ketertarikan untuk mengejar tanggal deadline-nya. Karena kalau dia merasa, oh ini voucher sampai seumur hidup, dia bisa bilang, oh besok aja, oh tahun depan aja kan masih bisa gitu. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya nggak beli juga sama Anda nggak makan voucher diskonnya. Ya, tampilkan juga website jika ada, dan syarat dan ketentuan yang berlaku. Anda tunjukkan ada syarat dan ketentuannya. Nah, yang ketiga, bagikan voucher diskon ini ke target market Anda. Siapa target market Anda? Di mana Anda jumpa target market Anda? Ulik lagi KP1-nya. Ya, kuliah profit satunya. Jadi untuk lebih detail di materi selanjutnya akan kita bahas lebih dalam lagi bagaimana trik ini kita bisa bagi dan trik membagi voucher diskon yang efektif itu yang seperti apa. Nah, ini ada contoh voucher diskon ya. Dia buat voucher belanja online itu 100.000 rupiah, ada kemasannya, ada ya bagus, dan dia ada buat masa berlakunya. Nah, ini saya ambil dari Google, tapi ya 1 Agustus 2019 kan udah lewat. Tapi mungkin voucher ini dibagi sebelum 1 Agustus. Mungkin 1 bulan sebelum 1 Agustus. Ya. Ada scan barcode-nya, ada kode vouchernya, ada apa lagi nih? Ada website-nya, ada hotline SMS-nya, ada sosial medianya, ini Facebook, ini Twitter, ini Instagram. Ya. Dia suruh lagi untuk scan barcode atau kunjungi link di bawah ini, itu landing page-nya juga. Nah, bagaimana penerapannya? Nah, mungkin di dalam ini udah detail, mungkin di balik ini ada syarat dan ketentuan berlakunya, dan ini bisa di scan barcode-nya dan tinggal titit gitu, nanti masuk ke tokonya langsung dapat potongan 100.000 gitu dia ya. Ini contohnya aja. Anda bisa variasikan dan lihat di Google, Anda tanya ke percetakan aja pun mungkin mereka banyak sekali formatnya. Seperti kayak Anda mau cetak undangan untuk nikah, ya, Anda datang aja ke percetakan, Bang, aku mau buat voucher misalnya. Mereka itu udah banyak itu model-modelnya. Sama kayak Anda dulu nikah, misalnya sudah menikah, Bang, aku mau buat undangan pernikahan. Nah, mereka kasih konsep tuh. Ini contoh pertama, ini contoh kedua gitu. Nanti tinggal Anda variasikan aja sesuai dengan selera Anda. Oke? Yang kedua, gratis uji coba produk. Ada 3 jenis gratis uji coba produk. Ya, yang pertama itu sampel ukuran kecil, tester. Ya, misal Anda jual parfum ukuran 60 ml, coba buat sampel kecil ukuran 3 ml, lalu bagikan gratis ke target market Anda. Ya, kalau misalnya dia sampel untuk makanan kuliner pinggir jalan, Anda berikan tester. Anda suruh orang-orang yang lewat
Jangan yang di pinggir jalan lagi jalan kencang, lagi balap Anda stop, jangan. Ya, nanti Anda belajar lagi di SC1 ya. Dari SC1 kan kita udah buat strategi cuan. Kita buat copywriting headline-nya atau kalimat banner judulnya. Jadi begitu Anda pasang judul dan mereka tertarik karena ada rasa penasaran, mereka mau singgah. Begitu singgah Anda kasih tester tadi. Bang, coba lah ini Bang, gratis Bang gitu. Coba lah Bu, gratis Bu. Kalau suka bisa beli di sini. Jadi dia tes, wah enak banget gitu. Dia ingat Bu, kalau suka nanti bisa beli ya. Oh enggak. Aku nggak mau tunggu lama-lama, aku langsung beli. Kalaupun dia nggak mau beli, dia ingat. Suatu saat kalau aku punya uang aku beli, kalau aku pengen aku beli. Jadi itulah cara kita memasarkannya. Ya. Yang kedua, itu pengalaman merasakan kualitas produknya. Misalnya Anda jual mobil, minta mereka untuk test drive. Misalnya Anda jual kursi pijat, Anda suruh mereka tes lah Pak, kursi pijatnya enak loh Pak gitu. Enak banget ini, Bapak capek-capek kerja sampai rumah pakai kursi pijat ini, rasanya Anda bisa kerja seperti pagi tadi gitu. Ya, ada pengalamannya di sana. Nah, ada yang ketiga. Yang ketiga, edukasi berbentuk WA, kuliah WA atau kuliah webinar. Ini sama seperti edukasi solusi ya di materi SC berapa itu? SC3, strategi cuan 3. Ini sama. Anda berikan e-book, kuliah, webinar, ya bentuk komunitas, buat postingan di YouTube, di Facebook, di Instagram yang bermanfaat lah, dan Anda lakukan dengan konsisten. Jadi semua edukasi yang Anda berikan harus edukasi yang menambah wawasan tentang produk Anda dan edukasi yang memecahkan false belief. Nih kita udah belajar KP3, false belief-nya target market Anda. Oke? Itulah dia gratis uji coba produk. 3 jenisnya. Anda mau pakai yang tester atau sampel ukuran produk yang kecil, atau membuat pengalaman merasakan produk Anda. Ya, saya dulu pernah kerja di filter air. Sebenarnya jual filter air tapi sekalian sama dispensernya. Jadi bisa minum dari air PDAM, pump, air PET, colok aja pakai selang, lalu dialirkan ke filter tadi, maka gak usah dimasak, langsung minum. Lalu kami jual filternya ini, kami dengan cara meminjamkan 2 minggu. Jadi ada pengalaman merasakan kualitas produknya. Kami targetnya orang-orang kaya, dan kami edukasi mereka ini kualitas produknya. Kalau misalnya ibu pakai minuman ini, ada minuman RO ya, reverse osmosis namanya, kalau Anda pernah tahu. Nah ini yang bisa kita jual sama mereka. Kita kasih pinjam 2 minggu kalau mereka mau. Kalau ada yang nggak mau Bang, ada yang nggak mau. Jadi yang nggak mau itu kenapa? Mungkin dia merasa risih atau ya macam-macam lah alasan orang. Tapi itu contoh aja ya, pengalaman merasakan kualitas produk itu buat produk yang nggak bisa dibuat jadi kecil. Kalau mobil nggak bisa dibuat jadi kecil, kursi pijat yang mahal nggak bisa kita buat jadi kecil. Ya, apa yang bisa kita buat? Yaitu dia tadi, pengalaman merasakan kualitas produknya, ya. Atau yang ketiga, edukasi berbentuk e-book kuliah tadi. Anda pilih yang mana yang Anda sanggup untuk berikan gratis. Jangan bilang nggak bisa Bang, aku nggak, modalku kecil. Aduh, Anda terlalu banyak alasan kalau seperti itu. Oke dong. Dan yang ketiga itu kita buat harga produk terlalu murah atau harga produk kelewat murah, harga produk kurang ajar murahnya gitu. Ya, ada 3 tahapan pakai trik atau harga terlalu murah ini. Ya, yang pertama, Anda pilih satu produk yang bisa Anda jadikan umpan. Apa itu? Ya, ini berlaku jika Anda menjual banyak jenis produk. Lalu Anda pilih salah satu produk yang tidak efektif hasilnya jika dipakai
tanpa produk pelengkap lainnya. Jadi mesti ditambah produk lain baru dia maksimal. Nggak ngerti aku bang. Anda baca ini, Anda baca yang ini. Ini berlaku untuk Anda yang menjual banyak jenis produk, banyak jenisnya, lalu Anda pilih salah satu produk yang tidak efektif hasilnya, nggak maksimal hasilnya kalau dia beli tanpa produk pelengkap lainnya. Jadi mesti ditambah produk yang lain baru dia maksimal. Contohnya gimana? Kalau Anda jual kosmetik apa sih? Gitu kan? Kosmetik itu eyeliner ya. Sorry kalau perempuan aku salah ngomong. Eyeliner, maskara, blush on, ya, lipstick, bedak, terus apa lagi ya? Ini kesannya saya lebih ngerti dari perempuan. Tapi bilanglah, yang Anda kasih gratis itu, yang Anda kasih harga produk terlalu murah itu eyelinernya atau garis-garis di alis, di mata, itu harga produknya terlalu murah. Tapi kan nggak mungkin orang beli eyeliner atau beli garis alis ini tapi nggak pakai bedak. Lucu lah, kayak hantu jadinya, ya kan? Ya harus pakai bedak dong, ya. Atau yang buat hitam-hitam di kelopak mata itu. Anda jual yang murah itu yang itu. Tapi kan nggak mungkin dia pakai di kelopak matanya hitam semua, tapi mukanya nggak dipakai bedak, bibirnya nggak dipakai lipstick. Nggak mungkin kan? Nah, yang Anda kasih murah itu yang itu. Tapi untuk bedaknya, untuk lipsticknya itu Anda bisa kasih harga yang ada profitnya lumayan. Nggak apa-apa, yang eyelinernya nggak ada untung. Karena apa? Harga produknya itu memang terlalu murah Anda buat. Saking murahnya Anda nggak ada untung. Tapi dengan begitu, orang yang kepengen beli lipstick, orang yang kepengen beli maskara, blush on atau bedak, itu beli sekalian di tempat Anda. Misalnya dia datang ke toko Anda, Bu, saya lihat di depan harga ini murah ya, eyelinernya. Iya. Berapa harganya? Sekian. Betul tuh harganya segitu. Iya betul. Tapi kita ada jual juga kak. Kita ada jual bedak. Kakak belilah kak bedak di sini biar sekalian kakak tambah cantik. Kakak beli kak, ini ada juga lipstick kak, ada blush on. Ini ada jual pelengkapnya. Jadi maksimal hasilnya. Supaya nggak kayak hantu dia pakai eyeliner tapi nggak ada bedaknya gitu. Aku bedaknya ada di rumah lah, masih banyak. Aku lipsticknya juga masih banyak. Iya nggak apa-apa kak. Tapi kakak lain kali kalau belanja di sini ya kak, nggak apa-apa. Jarang juga orang beli eyelinernya di sini, beli bedaknya di sana, beli lipsticknya di ujung sana, jarang. Ya kita berharap dia belinya di satu tempat. Karena sudah merasa ada engagement dengan Anda, maka dia akan beli di situ juga. Oke. Yang kedua, pastikan harga yang Anda berikan itu sangat murah. Ini berarti Anda mengambil profit yang sangat tipis, atau bisa jadi profitnya nol, nggak ada untung. Ya, udah aku bahas tadi. Yang ketiga, setelah customer membeli harga yang sangat murah tersebut, lanjutkan memakai trik upselling. Udah kita bahas bang, trik upselling. Apa itu? Ya kita tinggal ulik lagi materi di KP13. Gimana caranya? Baca lagi catatan Anda atau lihat lagi videonya. Oke ya? Oke dong. Jadi kemana umpan ini kita lempar bang? Nah ini pertanyaan menarik. Lempar ke target market Anda. Pelajari KP1. Di mana itu bang? Lihat lagi catatan Anda. Belajar lagi dari videonya. Ya. Pelajari lebih dalam lagi di materi selanjutnya. Nanti kita belajar di SK3. SK3 kita belajar juga lebih dalam. Tapi belajar juga di KP1. Bagaimana cara efektif melempar umpan tersebut? Ya, kalau offline, Anda minta maaf dulu, lalu perkenalkan diri Anda. Maaf ya Pak, saya Franz. Lalu Anda bilang kalau Anda tidak sedang jualan, namun sedang survei kualitas produk, lalu berikan mereka umpan Anda. Gimana tuh?
Contohnya itu gimana? Saya jual parfum. Terus saya lagi nongkrong di kafe. Jadi saya punya prinsip kemanapun saya pergi, parfum saya terjual. Minimal 1 botol. Kalaupun nggak terjual, nggak ada masalah. Yang penting saya bisa sebarkan kartu nama saya atau saya bisa dapat nomor WA dia. Itu dulu awal-awal saya merintis usaha. Saya bilang saya harus punya komitmen seperti ini. Jadi kemanapun saya pergi, ada yang bayarin makanan saya dan ada yang bayarin minuman saya. At least bayarnya bukan hari itu atau mungkin nanti. Jadi saya nongkrong di kafe, ketemu kayaknya sepertinya saya jumpa nih, ada target market saya nih yang nongkrong juga sama. Dia sama pacarnya. Lalu saya bilang, saya minta maaf dulu, maaf ya Mbak, maaf ya Mas gitu. Saya mohon maaf dulu. Saya mau perkenalkan diri, saya Fran, saya dari IM Parfum, saya bilang, atau saya dari Gudi Parfum. Terus saya ngomong sama mereka, saya di sini nggak jualan kok, tapi saya boleh nggak tanya pendapatnya Mas sama tanya pendapatnya Mbak. Saya punya produk, saya pengen jual, tapi saya belum tahu kualitasnya bagus atau enggak di pasaran. Saya boleh nggak minta pendapatnya Mas sama Mbak? Oh boleh nih mereka bilang. Karena boleh, saya semprot tuh parfum saya ke tangan mereka. Semprot ke mbaknya, semprot ke masnya. Lalu mereka cium, tanya produknya. Lalu berikan mereka umpan. Kalau mbak mau, saya punya tester juga. Lalu saya kasih tester yang kecil. Mbaknya dapet, si masnya dapet. Lalu kita tanya-tanya pendapatnya. Gimana mbak? Wangi, dia bilang. Walaupun misalnya pun nggak wangi, tapi karena kita ada niatan yang baik, pasti dia bilangnya wangi. Tapi bukan itu tujuannya. Parfum saya wangi, tapi kita bukan mau bilang parfumnya wangi atau tidak. Tapi di sini poinnya, kita bisa dapat nomor WA-nya. Kalau dia mau beli, syukur. Tapi jarang mau langsung beli. Karena kita udah kasih umpan, udah kita kasih tester, saya bilang, maaf ya Mbak, boleh nggak suatu hari nanti kita hubungi Mbak, mau nanyakan produknya. Kan itu baru disemprot ya Mbak? Iya. Saya mau tanya Mbak, kira-kira nanti sampai rumah 5 jam lagi setelah mandi masih wangi nggak tangannya? Boleh nggak saya simpan nomor WA-nya? Nah, pura-puranya begitu. Saya dapat nomor WA-nya. Rupanya betul, dibawanya pulang testernya yang saya semprot ke tangannya, dibawanya mandi. Setelah mandi, dicucinya pakai sabun dan masih wangi. Dari situ saya bisa dapat distributor baru, reseller baru. Ih, parfum apa nih? Udah gua cuci pakai sabun, wanginya masih kuat. Keren nggak tuh? Keren. Jualan nggak tuh? Pasti jualan. Trik simpelnya seperti itu aja, kawan-kawan. Ya, itu contoh. Jadi gambaran buat Anda. Atau Anda bisa buat banner atau spanduk, pasang di tempat-tempat di mana target market Anda itu lewat. Ya, yang ini ya. Kalau yang ini itu kan aku udah kasih contoh gimana caranya. Kalau yang ini buat banner, pasang spanduk di tempat-tempat di mana target market Anda bisa lewat, atau bisa paling gampang buat di depan toko Anda. Buat dengan sejelas-jelasnya umpan apa yang Anda berikan. Anda mau berikan apa? Pilih harga produk yang terlalu murah, gratis uji coba produk, atau voucher diskon. Terserah pilih yang mana. Ya. Jadi ini kita baca sama-sama. Biar sama-sama kita belajar. Jadi saat mereka akan menerima umpan Anda, sambil Anda membangun hubungan dengan mereka. Seperti yang aku bilang tadi, mereka udah seneng dapat kenalan baru, dapat teman baru. Anda jangan lupa minta data-data mereka seperti yang aku lakukan tadi. Ya, dengan dalih sebagai laporan survei lapangan. Kalau saya kan tadi mainnya minta nomor WA. Kalau Anda udah kasih tester gratis, boleh nggak? Ada formnya. Saya minta Mbak isi formnya sebagai data survei kita di lapangan, Mbak, gitu. Emailnya apa? Kalau mereka mau kasih, tapi kalau mereka nggak mau kasih jangan dipaksa. Oke? Nah, itu kan online. Offline. Yang online gimana, Bang? Nah, ini dia bagaimana cara kita melempar umpan tersebut dengan cara online. Ya,
nggak ada yang lain. Anda pasang iklan gratis di sosial media Anda, posting seperti biasa. Misal kayak Anda posting di grup FB, grup jual beli di Facebook ya, atau grup jual beli di Facebook. Anda banyak sekali tuh grup jual beli di kota Anda. Jadi contohnya Anda bilangnya seperti apa? Ya ini Anda baca. Siapa yang mau ebook tutorial makeup yang cantik ala makeup artis? Ya, WA saya ke nomor 0812 6962 dan lain-lain XXXXX gitu. Lalu ketik, saya mau ebooknya misalnya gitu ya. Nanti saya akan berikan link ebooknya sama Anda. Ebooknya, buku online-nya. Jadi Anda bisa belajar di sana. Nah, Anda mau ngasih tutorial makeup cantik ala makeup artis ini ke grup mana? Ya ke grup target market Anda dong. Ya, grup perempuan, grup wanita karir misalnya, grup ibu-ibu rumah tangga, grup pokoknya yang perempuan lah. Yang laki-laki bisa nggak bisa, mungkin yang punya profesi makeup artis. Tapi misalnya Anda jual ke grup yang gak ada hubungannya ke target market Anda, misalnya grup jual beli handphone, bisa nggak? Ya mungkin bisa-bisa aja, tapi ya gimana ya? Anda lempar ke sana, mungkin target market Anda ada di sana. Tapi efektif nggak Anda lempar ke sana? Saya tanya. Kalau enggak ya nggak usah. Ya, lebih bagus yang habiskan dulu yang sesuai target market. Nanti kalau udah nggak ada lagi ya boleh barbar aja kirim ke mereka. Oke? Setelah mereka chat WA, mereka minta mereka daftar gratis, namun harus mengisi data-data di bawah untuk mendapatkan umpan mereka tadi, atau untuk mendapatkan link e-booknya. Data lah, isilah datanya, nama, email, domisili, pekerjaan, nomor HP, motivasi, kenapa ingin mendapatkan e-book tutorial makeup artisnya. Jadi Anda tahu, ya motivasi saya supaya saya bisa makeup sendiri gitu. Atau bisa aja motivasinya supaya saya bisa jadi profesi makeup artis, bisa-bisa aja. Oke? Oke lah. Mantap gak? Mantap. Itu kalau melempar umpannya seperti itu. Mereka udah tangkap, dapat database-nya. Syukur-syukur bisa langsung beli. Ya. Nah, setelah itu, langkah selanjutnya apa? Kan setelah Anda dapat ini, langkah selanjutnya, setelah umpan-umpan Anda itu dimakan target market dan Anda sudah mendatangkan database yang banyak, database target market Anda, maka yang Anda lakukan, itu dia. Apa yang Anda lakukan? Apa? Ini dia. Tanya pendapat mereka tentang kualitas umpan yang Anda berikan, lalu pura-pura minta saran, ya kan, untuk produk yang mereka rasakan. Mbak atau Bu atau Pak, gimana umpannya? Seperti yang aku kasih contoh tentang aku kasih meminta pendapat mereka yang aku jual parfum tadi. Ya. Kalau di sini Anda bisa follow up dalam seminggu. Anda bisa berikan 2 kali edukasi dan 1 kali promosi. Jadi kalau misalnya aku tadi, aku kasih, oh ya Mbak, kalau Mbak mau pakai parfum lain kali lebih bagus pakai semprotnya itu di titik-titik nadi, di leher ya Mbak. Nah itu kan edukasi namanya. Sejenis itulah. 2 kali Anda kasih edukasi, 1 kali promosi. Ya apa namanya? Anda WA aja, nggak usah pakai maaf, namanya online, ya kan? Begitu Anda WA, maaf ya Mbak, kita mau ngasih ilmu atau ngasih materi tentang ini, tentang parfum, tentang makeup artist, tentang apapun yang Anda jual. 2 kali promosi sampai dia paham, 1 kali Anda promosi. Itu dalam seminggu atau dalam sebulan, Anda yang tentukan sendiri waktu-waktunya. Ya, Anda boleh pakai WA marketing, Anda boleh pakai email marketing karena Anda dapat emailnya ya. Atau kumpulkan semua target market Anda ke dalam satu kolam, misalnya itu kayak WA group, Telegram group, Facebook group. Lalu di sana Anda bisa berikan 2 kali edukasi dan 1 kali promosi.
Dan yang selanjutnya Anda tetap harus menggunakan kaidah-kaidah shop selling. Jualan itu jangan barbar. Bang, aku jual ini bang, belilah bang. Masa abang nggak beli? Aku udah kasih umpan pun, aku udah kasih tester pun abang nggak beli. Itu barbar sekali Anda. Langsung left group semuanya, langsung membenci Anda. Ya, jangan begitu. Kita udah ajarin ada teknik-teknik shop sellingnya seperti apa. Ya. Nah, selanjutnya Anda lakukan rutin 2 kali edukasi dan 1 kali promosi itu, walaupun beberapa minggu-minggu awal tidak ada respon dari mereka, tidak ada direspon apa-apa oleh mereka. Anda harus sabar, karena mungkin mereka bisa aja sibuk, bisa aja ada kegiatan lain, bisa aja memang lagi sakit, whatever. Tapi bisa suatu waktu Anda berikan dengan konsisten, mereka baca-baca semuanya dari awal, dari minggu yang lalu, dari bulan yang lalu mereka bacain semuanya, dan mereka teredukasi di sana. Lalu belinya itu di bulan depan atau di 3 bulan lagi, nggak ada yang tahu. Maka konsisten itu perlu. Oke? Materi yang udah Anda pelajari: kuliah profit 1 sampai 17, KP 1 sampai 17, serangan cuan 1 sampai 6, SC 1 sampai 6, membangun tim distributor dan reseller SK1, lempar umpan cantik untuk jualan SK2. Dan materi selanjutnya kita bahas tentang kolaborasi bisnis. Ini kita bahas lebih dalam, bagaimana umpan itu kita lempar lebih dalam ke mana aja, ke target market Anda di mana aja. Oke, jangan skip videonya, kita tonton di materi yang selanjutnya. See you next video.